Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fanawayna at-ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi Sayyidil Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi masyayikhihi wa bi ulumi masyayikhihi fid dharain amin. Wa ila arwahi jami' syurahil Bukhari wa khususan ruhi Sayyidi Syekh Abi Bakar bin Salim wa usuli wa furu'ihim wa jami' salatina Ali Abi Alawi sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, a'azani wa azakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk sama-sama bermajelis di majelis tahdits yang membacakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan majelis tahdits ini adalah majelis yang mubarak dan mulia karena yang dibacakan adalah kalam Allah Subhanahu wa taala dan kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada faedahnya kita di dalam bermajelis sementara kita tidak membaca kalam Allah dan kalam Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita ke dalam kitab yang kedua, yaitu Kitabul Iman dari kitab Sahihul Bukhari yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Juhfi radhiyallahu ta'ala anhu. Fa'aqul wa billahi taufiq bisanadil mutasili ilal muallif al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu ardhah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharin amin. Qala bismillahirrahmanirrahim. Imam Bukhari memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, ay abda'u, aku memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Faidah yang sering disampaikan para ulama, Ar-Rahman bima a'ta war-Rahim bima ghafara. Maksudnya, Ar-Rahman adalah zat yang memberikan nikmat tanpa pandang bulu. Nikmat yang dimaksud adalah nikmat zahir ya. Nikmat zahir yang seperti sehat, kemudian juga kecerdasan, ya. Itu nikmat-nikmat yang dapat kita saksikan bahkan kepada orang kafir sekalipun, ya. Atau juga nikmat batin yang berupa usulul iman yang diberikan tanpa pandang bulu. Ya Allah Subhanahu wa taala kalau sudah tajalli dengan fadlnya, bahkan orang yang umur hidupnya kafir ketika akhir hayat taubat. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau sudah tajalli dengan jalalnya, maka orang-orang yang sombong dengan ibadahnya, orang-orang yang sombong dengan ilmunya, orang-orang yang sombong dengan jabatannya, orang-orang yang sombong dengan kedudukan dan hartanya, maka pada akhir hidupnya dibuat su'ul khotimah. Nauzubillah, ya. Sementara Ar-Rahim adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang mana ditafsirkan oleh para ulama, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala hanya akan memberikan kasih sayangnya di yaumil qiyamah kepada orang-orang yang beriman, ya. Kitabul Iman. Beliau mengatakan Kitabul Iman, yaitu kitab, yang dimaksud kitab adalah satu buku yang di situ terdapat bab-bab pembahasan, ya, itu disebut kitab.
Bab, ya. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, babun qaulun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin. Bab yang membahas tentang perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya Islam itu dibangun di atas 5. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan wa huwa qaulun wa fi'lun. Imam Bukhari di sini mulai menunjukkan kapasitas beliau sebagai seseorang yang juga sebenarnya ahli di dalam ilmu akidah. Beliau mengatakan qaulun wa fi'lun. Jadi yang namanya iman itu adalah perkataan dan juga perbuatan. Ini malam ini mungkin kita akan habiskan waktu membahas ini, ya. Ini mungkin kita akan habiskan waktu kita akan mentahkik, ya. Kita yang benar malam sampai nanti kita semana pendapat sekte-sekte dari aliran-aliran di dalam Islam membahas tentang iman ini. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Ada Islam yazidu, bertambah, tidak bertambah. Dapat lain dari iman, tidak berkurang. Ya, itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Bertambah dan tidak berkurang. Bertambah maknanya begitu. Sementara Imam Syafi'i dan tidak, kan iman itu bertambah dan berkurang. Ta'ala Allahu imanam ma'a imanihim. Al-Fath ayat 4. Supaya bertambah iman mereka bersama dengan imannya. Yang dimaksud di sini adalah Imam Al-Bukhari beristidlal atau menggunakan dalil bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Buktinya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath ayat 4 mengatakan supaya iman mereka itu bertambah, ya. Wazidnahum huda. Al-Kahfi ayat 13. Dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Imam Bukhari berdalil lagi loh. Petunjuk itu juga iman, gitu ya. Huda itu juga iman. Karena tidak mungkin orang mendapatkan iman kecuali dia pasti mendapatkan petunjuk. Baik. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Dan Allah Subhanahu mendapatkan petunjuk. Alladzina ihtadaw huda. Dan Allah seorang yang diberi hidayah. Sama dengan nama Allah memang menambahkan petunjuk di atas petunjuk yang sudah diberikan sebagaimana disampaikan dalam surat Maryam ayat 76. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini masih uraiannya Imam Bukhari. Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk ditambahkanlah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan ketakwaan mereka. Nah, ini bukti bahwasannya yang menciptakan af'alul ibad, yang menciptakan perbuatan manusia itu Allah. Yang menciptakan gerakan itu Allah. Tapi dinisbatkan kepada manusia sebagai bentuk tanggung jawab Allah. Manusia sebagai bentuk tanggung jawab secara ada ikhtiar juz'i, parsial, kesadaran, tanggung jawab. Nah, ada sertifikatnya kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa la fa'ila wa la khaliqa illallah. Tidak ada namanya yang bergerak melakukan segala sesuatu. Maksudnya bergerak bukan Allah berpindah, ya. Yang melakukan segala sesuatu, bahkan pergerakan yang terjadi pada makhluk, itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di zaman azalinya, qadim Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya tidak punya awal, tidak punya akhir, Allah tidak berubah. Nah, semua perubahan yang terjadi di alam semesta, itu larinya kepada sifatul qudrah, ya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala punya kemampuan untuk merubah bumi ini menjadi bulat atau kotak. Dan juga larinya kepada fatul itu taksis. Larinya artinya ternyata Allah memilih bumi ini bentuknya bulat. Ya, juga larinya gerakan Allah memilih bumi ini bentakan ini bisa dinisbatkan kepada Allah. Kan Allah bergerak dan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia yaumal qiyamah, di hari kiamat. Kata ya ba'atsullah ini artinya al-ba'tsu adalah ba'tsullah, Allah yang membangkitkan. Sementara kiamat belum terjadi. Nah, semua itu kita nisbatkan kepada Allah, idhofahkan kepada Allah, meskipun membangkitkan itu makhluk, ya. Artinya
sebuah perbuatan yang memang ada perubahan itu memang dikatakan makhluk nisbah Allah, meskipun itan yang memang ada kepada Allah, karena bukan artinya zat Allah yang berubah. Karena bukan artinya Allah yang berubah. Contoh lain, kalau kita melihat Baitullah, ya, Allah membuat bait, membuat rumah. Bukan artinya ketika dinisbatkan kepada Allah, Allah tinggal di situ. Ya, semata-mata yang Baitul Bait membuat. Kalau terus jadi ada membuat dinisbatkan, bukan artinya memang diduduki sama kita. Allah membuat nisbat kursi, bukan artinya dijadikan tempat kaki juga, ya. Nah, ini Imam Bukhari di sini beristidlal dengan ayat-ayat dari Al-Qur'an, ya, menunjukkan bahwasanya kita di dalam masalah akidah, ya, utama ayat menunjukkan Al-Qur'an. Al-Qur'an kita di dalam masalah kepada soft atau orang-orang yang mengaku mengikuti Al-Qur'an tapi bergaya filosofi akidah. Lanjutkan ya perkataan Imam Bukhari, wa pada ladzina amanu imana, dan bertambahlah orang-orang yang beriman iman mereka, ya. Al-Mudaththir ayat 31. Wa qauluhu ta'ala ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana, ya. Di sini Allah SWT menegaskan juga bahwasanya orang-orang yang beriman ditambahkan orang-orang yang beriman mereka. Wa qauluhu jalla dzikruhu fakhshawhum fazadahum imana. Mereka takutlah kamu kepada pasukan yang akan menyerang kamu, justru malah iman mereka bertambah, ya. Wa qauluhu ta'ala wa ma zadahum illa imana wa taslim. Tidaklah bertambah melainkan iman dan juga kepasrahan mereka. Surat Al-Ahzab ayat 20. Di sini Imam Al-Bukhari menunjukkan kapasitas beliau bukan hanya seorang penukil. Meskipun kalau kita lihat kitab Khalqu Af'alil Ibad, Imam Bukhari ini seperti wartawan. Wartawan itu kalau mau surat kabar, kalau mau menyerang orang, pakai lisan orang lain yang juga punya kapasitas. Ya, itu Imam Bukhari sukanya begitu. Maka kita saksikan dalam Khalqu Af'alil Ibad, Imam Bukhari menukilkan perkataan salafus soleh banyak sekali. Dan ini adalah ciri muhaddisin, ya, ciri ahli hadis. Maksudnya salafus soleh, itu Imam sangat enggan berbicara tanpa riwayat. Terus kita pegang apa itu amanah ilmiah yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya. Kemudian beliau berkata, qala radhiyallahu ta'ala anhu wal hubbu fillah wal bughdu fillah minal iman. Cinta karena Allah, benci karena Allah adalah bagian dari iman. Cinta bahwa iman al perbuatan manusia. Artinya iman itu memang bisa berubah. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Itu loh maksudnya. Karena cinta dan benci itu bisa berubah-ubah kadarnya. Kadang-kadang kita tambah cinta dengan Rasulullah SAW. Kadang-kadang kita lalai mencintai Nabi SAW. Ya. Kadang-kadang cinta kita luar biasa kepada Allah. Kadang-kadang kita futur. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya iman itu naik dan turun. Ataupun ketika kita membenci karena Allah. Ya. Terkadang kita benci banget dengan kemaksiatan, tapi terkadang kebencian kita itu surut, ya, karena beberapa sebab. Itu menunjukkan bahwasanya iman itu berubah. Dan ada pelajaran asketis di sini atau pelajaran tasawuf di sini, artinya kita jangan pernah merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita merasa bahwasanya saya ini dilahirkan Islam, keluarga Islam, keturunan Islam, ikut kajian atau bahkan punya ilmu agama. Kita jangan sampai merasa aman dari su'ul khotimah, ya. Kemudian Imam Al-Bukhari melanjutkan, wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila Adi bin Adi. Umar bin Abdul Aziz menulis kepada Adi bin Adi, innalil imani faraidha wa syara'idha wa syara'i'a. Sesungguhnya iman itu punya faraid, itu punya iman itu yang supaya antum dapat dan antum dapat dosa saat haji, wa syara'i'a, dan juga ketentuan dalam peradilan, ketentuan di dalam pidana, ketentuan di dalam perdata, di dalam muamalat, ya. Agama kita punya ketentuan gitu. Wa hududan, dan juga hukum bagi yang melanggarnya. Wa punya hudan dan juga hukum
dan juga sunan atau sekunder, bukan primer ya. Tapi sesuatu yang sunnah. Seperti pakai siwak, kemudian juga tersenyum, kemudian juga bangun sebelum subuh. Nah, di sini Umar bin Abdul Aziz menulis kepada Adi bin Adi bahwasanya iman itu ya ada faraidnya. Umar Adi bin Adi ada faraidnya, kemudian ada juga hukum pidananya ya, dan juga ada sunnah-sunnahnya. Itu iman. Maksud Sayyidina Umar bin Abdul Aziz supaya orang itu nutqi fahasab. Jangan sampai orang itu mencukupkan diri dengan talafuz saja. Yang penting saya melafazkan. Yang penting saya ngomong. Ya. Betul memang qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah tuflihu. Tapi mengatakan ini juga nggak sembarangan mengatakan. Tapi harus mengatakan. La ilaha kan dengan keyakinan. Saja itu cuma dengan keyakinan. Itu cuma hikayat saja. Misal dia mengatakan kepada murid-muridnya la ilaha illallah, semata-mata itu hikayat ya. Nah, talak juga seperti itu. Kenapa kok seorang guru yang mengajar istrinya soal talak tidak bertalak itu istrinya? Karena memang ada al-haqi litolak. Jadi orang yang mengisahkan tentang talak ya. Litolak di orang talak ya. Jadi nggak valid kalau hanya kita itu ngomong dengan lidah. Itu. Kemudian beliau berkata, "Faman istakmalaha istakmalal iman." Kalau orang-orang itu yang mengaku beriman menyempurnakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, menyempurnakan syariat-syariat yang Allah berikan, kemudian menghindari supaya dirinya tidak terkena hudud dan menegakkan hudud semampu mereka, dan juga menjalankan dari sunnah-sunnah, maka mereka menghindagakan hudud. Akan tetapi termasuk orang yang menyempurnakan iman. Ya, wa man yastakmilil iman. Kalau ada orang nggak peduli terhadap faridah-faridah agama, ada orang nggak peduli terhadap sunnah-sunnah agama, ada orang nggak peduli terhadap amar ma'ruf nahi mungkar. Yang penting saya selamat, nggak ada itu amar ma'ruf nahi mungkar. Saya hendak orang nggak mungkar. Hendak kasih tahu yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Itu memang kewajiban setiap orang yang beragama Islam, karena kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Akan tetapi yang namanya amar ma'ruf nahi munkar ini punya ma'ruf nahi munkar ini punya jalan-jalan. Masa jalan kita yang paling benar. Misal ada yang melalui jalan bikin pesantren, itu juga termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Ada yang melalui jalur politik, itu juga termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Lalu apa yang menghubungkan semua itu? Keikhlasan kita karena Allah. Melalui jalur amal lalui jalan. Lalu mungkin juga berpartisipasi di dalam dakwahnya. Nah, itu semua kita disatukan. Jangan ada yang merasa lebih baik ya. Karena umat Nabi Muhammad SAW ini bisa mendapatkan barokah, bisa mendapatkan karomah. Semua itu disebabkan karena berjamaah. Kalau tidak, Nabi tidak akan pernah mengatakan man aroda buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Barang siapa orang hidung mencium, maka hendak mereka tetap kolektif, menjaga kolektivitas dan kebersamaan. Di sini Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, yang mana beliau adalah orang terbaik, ya kata Nabi SAW tuh beliau tuh orang terbaik di masanya, karena beliau menguburkan satu jin yang juga ngaji sama Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab beliau Fatawa Hadisiyah ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan lagi, fa in aish fa sa'ubayyinuha lakum hatta ta'malu biha. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ya, kalau memang saya hidup, saya pasti akan menjelaskan semuanya kepada kalian sampai kalian mengerjakannya. Saya akan menjelaskan kalian mengerjakannya. Beliau ulul amri. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ulul amri. Ini juga punya kewajiban untuk memastikan bahwasanya syariat itu ditegakkan. Di Indonesia ini syariat sudah banyak ditegakkan. Sangat banyak sekali. Ya, kita sholat, puasa, kita bisa haji, kita bisa umroh, kita bisa ngadain maulid, kita bisa ngadain majelis talim, itu syariat yang ditegakkan.
Cuman mungkin ada beberapa hal yang memang harus dibenahi, seperti misalkan masalah makna riba, kemudian juga hudud, ya, bagaimana hukum kisos orang yang membunuh. Karena memang sistem hukum yang ada di Indonesia itu sistem hukum yang tidak semuanya berbasiskan kepada agama. Akan tetapi banyak juga mengambil daripada hukum-hukum luar, ya, meskipun hukum luar juga ada pengaruh daripada hukum Islam, itu kita sudah pernah bahas panjang lebar. Akan tetapi memang kalau kita bicara tentang sejarah hukum, maka kita akan mendapati selama dan selalu mengalami perubahan. Sementara hukum Islam itu di dalam waktu 23 tahun dibawa oleh Nabi SAW, salah satu mukjizatnya itu mukjizat hukum, ya. Syariat Nabi itu mukjizat, bisa merubah tatanan semenanjung Jazirah Arab. Ya, itu sangat luar biasa dan nggak pernah terjadi. Anda silakan teliti namanya Jazirah Arab. Itu hukum bolak-balik Jazirah Arab, sangat Prancis, teliti itu SAW. Kita punya yang diistilahkan, tolong diingat, as-sawabit wal mutaghayyirat. As-sawabit wal mutaghayyirat. Yang dimaksud dengan sawabit adalah hukum-hukum agama yang tidak bisa dikompromikan. Seperti sholat 5 waktu, nggak bisa ditambah jadi 6, nggak bisa dikurang jadi 3. Ya, seperti puasa di bulan Ramadan, nggak bisa diganti dengan puasa misalkan di bulan Syaban, ya, atau di bulan Rajab, itu nggak bisa. Itu namanya ma'lum minaddin bidururah. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir, itu namanya thawabit, nggak bisa berubah, ya. Ada yang namanya mutaghayyirat, misal, ya, dalam keadaan terdesak seseorang itu boleh berobat dengan yang najis, ya. Karena dulu juga Nabi memperbolehkan sahabatnya minum kencing unta, ya. Bolehkan sahabatnya minum kencing unta, itu najis. Nah, itu sebagai kebiasaan, ya. Tapi pahamilah itu sebagaimana disampaikan para ulama Syafi'iyah sebagai keringanan, ya, bukan kebiasaan, karena kencing unta itu najis. Nah, ini dibahas di dalam kitab-kitab ulama Syafi'iyah, Tuhfatul Muhtaj, Syarah Minhajnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga bahas itu, ya, at-tadawi bin najasah, mubah, yakni ingdad darurah. Ketika darurat maka diperbolehkan kita berobat dengan sesuatu yang najis, ya. Jadi begitu, antum harus sesuai dengan kapasitas. Misalkan saya bisanya mengajar, ya, antum bisanya berdakwah dengan cara menyebarkan tulisan di media sosial. Masing-masing dari kita akan dihisab sesuai dengan niatnya, ya. Kemudian wa in amut fama ana ala suhbatikum biharis. Ini keren sekali. Kata Umar bin Abdul Aziz, ya, kalau saya meninggal, saya juga nggak kepengen amat gitu untuk terus bersama kalian, ya. Jadi mindsetnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang sangat sukses. Ketika itu serigala bisa hidup berdampingan dengan domba, mindsetnya adalah sebaik-baik kawan masih lebih baik akhirat, ya. Itu berat, ya. Qala Ibrahim, berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, maksudnya, ya, walakil yatma'inna qalbi, akan tetapi ya, inna qalbi, ya, artinya ada tambahan wakil, akan tetapi ini maksudnya apa sih? Ya, ada isyarat bahwasanya semakin bertambah iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada wa'adnya dan wa'idnya, kepada janji dan juga ancamannya Allah Subhanahu wa taala, semakin tebal imannya, semakin kokoh imannya, maka dirinya pasti akan semakin tenang. Dan ternyata iman juga butuh pembuktian, ya. Nah, pembuktian yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di sini adalah pembuktian ainul musyahadah. Jadi Nabi Ibrahim ingin menyaksikan, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala kaifa tuhil mauta, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam fasuhunna ilaika tsumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Diletakkan itu potongan-potongan daripada burung, kemudian dipanggil oleh Nabi Ibrahim, datanglah semua potongan-potongan tersebut, ya. Itu supaya apa? Supaya hati Nabi Ibrahim itu tenang. Bukan artinya Nabi Ibrahim tidak beriman. Imam Bukhari ingin berdalil bahwasanya beliau sedang membicarakan apa yang disebut dengan kamalul iman. Apa namanya? Kamalul iman, kesempurnaan iman. Sementara Imam Abu Hanifah An-Nu'man ketika mengatakan bahwasanya iman itu tidak berubah, beliau membicarakan tentang mutlakul iman.
saja. Wa bihi ilaihi qol, kemudian Imam Bukhari mengatakan ya, kemudian qala Mu'ad, berkata Sayyidina Mu'ad bin Jabal, ijlis bina nu'minu sa'atan. Duduklah bersama kami, kita menambah iman kita, ujalah satu sama kita menambah iman kita, ujalah satu iman kita. Jadi kalau kita duduk sama orang soleh, duduk sama orang alim, itu bisa menambah keimanan kita. Bahkan salah satu cara paling cepat untuk ngecas kita punya iman adalah duduk dengan orang soleh. Jadi kalau kita ngerasa iman kita turun, iman kita rendah, ayo cepat-cepat kita cari orang soleh di sekitar kita. Yang akhwat, carilah hababah, ya kan banyak ustazah-ustazah sekarang yang ada ustazah Amiroh Jindan, ada ustazah dan ada ustaz kemudian Aryani, itu juga bagus-bagus. Nah, bagi yang akhwat datangi ya, ketika lagi dalam kondisi galau, ketika lagi dalam kondisi risau, datangilah para hababah itu, datangilah para ustazah itu. Insya Allah dengan kita duduk bersama mereka, iman kita akan bertambah. Dalilnya Sayyidina Mu'az begitu, ya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wahai Muhammad, ma'al ladzina yuriduna wajha. Ya. Bersabarlah engkau bersama ya orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala pada pagi dan petang, semata-mata hanya mengharapkan Allah. Artinya, kalau kita mau sabar, nggak mungkin kita berkawan dengan orang yang nggak ingat sama Allah. Berkawan dengan orang yang ingat dengan Allah itu harus berkawan dengan tambahan orang Allah itu harusnya bisa membuat yang sabar, tambah kokoh, tambah sabar. Kok memang akan membuatmu tambah risau. Ya. Taib. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu al-yaqin al-imanu kullu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan yang namanya yakin itu adalah semuanya iman. Semuanya iman, ya. Maka ada istilah ainul yaqin, semuanya iman. Maka ada istilah ainul yaqin, kan yakin, semuanya iman. Yang dimana yakin maksud dengan ilmu yakin dan kita yakin. Misalkan kita mengetahui bahwasannya gula itu manis. Gula itu manis. Kemudian ada yang namanya ainul yakin. Ainul yakin itu kita melihat dan kita yakin. Seperti kita melihat gula ya. Dicicipi orang, terus dia bilang terus dia bilang manis. Nah, itu seperti kita gula ya. Manis. Nah, itu kita yakin bahwa kita sendiri mencicipi gula tersebut. Nah, ilmu kita tentang surga membuat kita yakin, kita baru sampai derajat ilmu yakin. Kalau akhirnya kita ngelihat surga, kita sudah sampai insya Allah ke dalam derajat ainul yakin. Nah, kalau kita sudah merasakan masuk ke dalam surga, maka kita akan dapatkan derajat hakul yakin. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, akan yakin. Ya. Kemudian qala Ibnu Umar kan lihat taqwa hatta yada'a mahaka fi sadri. Murid Nabi Muhammad SAW yang juga anaknya Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan begini. Tidak akan sampai seseorang ke dalam hakikat takut. Ya, takut itu gimana ya? Takwa itu artinya makna takwa antum tahu? Hifdzu syai' an kulli makhluqat orang. Tahu hifdzu takwa itu makna antum jagain supaya enggak disentuh sama sesuatu yang membahayakan, itu takwa. Itu takwa. Nah, maksud takwa ketika Nabi mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Kalau kita lihat kepada surah Ad-Dukhan ayat 56, Allah mengatakan kalau tidak salah wa waqahum adzabal jahim. Wa waqahum adzabal jahim. Jadi Allah itu menghalangi orang-orang beriman dari azab neraka jahim. Permintaan adzabillahi ta'ala wiqayah. Jadi orang yang bertakwa adalah dia yang selalu melihat seolah-olah di hadapannya ada api neraka. Pada akhirnya dia takut dan dia berhati-hati. Jadi tidak sembarangan. Orang yang bertakwa itu cirinya adalah dia tidak sembarangan. Bukan dengan pakai baju putih, bukan dengan pakai peci putih, orang lantas dikatakan bertakwa. Tapi takwa itu adalah amal,
Takwa itu adalah laku, ya, suluk, di mana seseorang itu berusaha untuk menghalangi dirinya agar tidak terjilat api neraka, menghalangi dirinya dari sebab-sebab yang bisa membuat dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu maknanya takwa. Kemudian qala Mujahid, ya. Tadi belum dibahas, ya. La yablughul abdu haqiqata taqwa hatta yada'a ma haka fi sadri. Jadi kata Abdullah bin Umar, tidak akan sampai kepada hakikat yang tadi sudah saya jelaskan sebelum orang tersebut menghilangkan, orang tersebut buang apa-apa yang membuat batinnya risau. Jadi kalau ada orang punya batin yang risau terhadap mal, harta, kemudian jabatan, dan lain seterusnya, dia tidak akan bisa dapat derajat takwa. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang tidak pernah merisaukan kecuali pandangan Tuhan kepada dirinya. Dia tidak peduli pandangan manusia, mau dikatakan pelit, mau dikatakan sombong, mau dikatakan jahat. Dia juga nggak peduli pujian manusia, mau dikatakan baik, mau dikatakan soleh, mau dikatakan alim. Nah, itulah orang yang sudah sampai derajat takwa. Tapi kerisauan-kerisauan yang sering kita rasakan itu membuktikan kalau memang kita belum sampai derajat itu. Ya, itu membuktikan kalau kita sangat jauh dari derajat takwa. Ya, Taib. Kemudian waqala Mujahid, berkata Imam Mujahid, syara'a lakum, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kalian. Apa maksudnya? Awsainaka ya Muhammadu wa iyyahu dinan wahidan. Wahai Muhammad, kami wasiatkan kepadamu, ya, agama yang satu. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Sayyiduna Abdullah bin Abbas, syir'atan wa minhaja, ai sabilan wa sunnatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jalan dan juga memberikan sunnah, ya. Jadi nggak sembarangan ini, ya. Nah, kita harus memahami juga istilah iman ini memang menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama ahli tauhid, ya. Makanya kalau kita bahas kitab Jauharatut Tauhid, di situ ada nazom, ya, Bahrul Rojas, mustaf'ilun, 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 ya. Sebagaimana dikatakan, wa kullu ma jaza alaihil adamu alaihi qat'an yastahilul qidamu wa fusirul imanu bit tasdiqi wa nutku fihil khulfu bit tahqiqi wa qila syartun kal amal wa qila bal syatrun wal islam masyruhan nabil amal. Mithalu hadzal hajju wa salatu kadza siyami fadri wa zakatu wa rujihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani wa naqsuhu bi naqsiha wa kilala khulfa kadza qad nuqila. Nah, ya. Jadi di situ dibahas tentang masalah faqila syartun kal amal wa qila bal. Dikatakan mengucapkan itu syahadat, mengucapkan syahadat itu adalah syarat sebagaimana amal. Syarat apa? Syarat supaya masuk Islam. Wakila bal syatrun. Tapi ada yang mengatakan, oh, ngucap itu bukan termasuk syarat. Artinya kalau ada orang nggak ngucap, dia juga bukannya orang kafir, gitu. Tapi cuma bagian saja. Cuma bagian saja. Dan simbol saja. Wal Islam masyruhan nabil amal. Dan Islam itu difahami dengan amal, ya. Jadi ada orang syahadat, tapi nggak mau amal, ya dipertanyakan juga keberagamaannya. Ada orang amal, nggak mau syahadat, nah itu juga dipertanyakan keimanannya. Al-Imam Baijuri Burhan, ya, mengatakan, ya, membahas, ya, kalau kita melihat syarah-syarah Jauharatut Tauhid dari mulai anaknya Imam Ibrahim Al-Laqani, ya, Imam Abdissalam, terus kepada Al-Imam Al-Amirul Kabir, yang paling bagus, ya, memilah-milih antara nafais-nafais, hal-hal yang sangat istimewa dari kitab-kitab yang mensyarah Jauharatut Tauhid adalah Al-Imam Al-Baijuri. Meskipun memang beliau membuatnya ini sangat ringkas, tapi sangat bermanfaat, ya. Jadi yang mengatakan bahwasannya
melafazkan dua kalimat syahadat itu adalah syarat, wa hadzal qauli muhaqqiqil asy'ariyah wal maturidiyah wa li ghairihim. Jadi ini adalah pendapatnya ahli tahqiq. Maksudnya adalah orang-orang yang kompeten, ya, kompetennya itu bukan kelas profesor ya, tapi di antara para ulama mereka itu sudah dianggap sangat-sangat kompeten dari kalangan ulama Asy'ariyah, Maturidiyah dan selain mereka. Wa qad fahimal jumhur anna muradahum annahu syartun li ijra'i ahkamil mu'minin alaihim minat tawaruth wat tanakuh was shalah khalfahu wa alaihi. Jadi akhirnya jumhur ulama memahami, oh kenapa kok mayoritas ahli tahqiq ulama Asy'ari dan Maturidiyah menganggap bahwasanya mengucapkan la ilaha illallah itu syarat. Maksudnya apa? Syarat supaya hukum dunia ini memang terjadi dan bisa diterapkan kepada mereka. Jadi kalau ada orang nggak syahadat, nggak jelas dia itu orang mukmin atau tidak, dan dia nggak pernah baca syahadat, ya sudah berarti hukum dunia tidak berlaku. Kita nggak perlu nyuruh dia sholat, kita nggak perlu nyolatin dia juga, ya. Kita juga nggak bisa mewariskan dia, kita juga nggak bisa diwariskan olehnya, kita juga nggak bisa menikahi dia. Ya, apalagi ya di zaman sekarang, di mana masih ada orang yang menganggap bahwasanya ahli kitab itu masih ada. Padahal ya yang ditahqiq oleh para ulama Syafi'iyah, namanya ahli kitab itu sudah nggak ada. Namanya ahli kitab, yang dimaksud ahli kitab yang boleh dinikahin dari kalangan Nasroniyah dan juga Yahudiyah adalah yang masih punya keturunan dari Nabi Harun alaihissalam. Sekarang masalahnya, yang masih ada darah nyambung sama Nabi Harun alaihissalam itu siapa? Kebanyakan orang-orang yang ada zaman sekarang, mereka di KTP-nya Kristen tapi amalan ibadah ya orang-orang yang musyrik, ya. Maka di sini nanti akan ada masalah fikih juga, gimana kalau pasutri yang non-muslim masuk Islam, apakah pernikahannya itu sah, tetap dikatakan sah atau tidak. Nah, yang ditahqiq oleh para ulama Syafi'iyah adalah dilihat, kalau memang yang masuk Islam dua-duanya, maka pernikahannya baqin, ya, maka pernikahannya itu tetap. Tapi kalau misalkan salah satunya masih tetap kafir, yang satunya dia beriman, nah, maka pada saat itu sudah jatuh talak, ya, dan masa iddahnya sesuai dengan masa iddah yang normal, yaitu 3 kali suci, ya, sesuai dengan ikhtilaf perbedaan ulama, 3 bulan, 3 kali suci, 3 kali haid, ya. Kalau Syafi'iyah 3 kali suci. Nah di situ ya terjadinya. Tapi kalau pada saat masa iddah akhirnya kembali lagi masuk ke dalam dia jadi mu'alaf, maka pernikahannya tetap, ya. Walaupun ya kedua pasangan itu tadinya adalah penyembah pagan, bukan ahli kitab, walaupun nyembah patung, nyembah apa, tapi kalau sudah syahadat, ya, ini kemuliaan kita punya agama, akhirnya Allah SWT memuliakan bahwasanya pernikahannya itu tetap. Kemudian dengan syarat memang bukan saudara sesusuan. Kalau memang ketahuan saudara sesusuan itu harus fasakh, berarti nikahnya sudah rusak, ya. Wadafni fi maqabiril muslimin, ya. Jadi orang tuh harus mengucapkan syahadat supaya memang dia bisa dikuburkan di kuburan orang Islam. Nah, antum jangan sampai kalau lihat kuburan orang kafir bilang assalamualaikum ya ahlul kubur, ya. Antum kalau misalkan lewat kuburan orang kafir, antum syahadat. Lihat simbol-simbol orang kafir, baca syahadat. Misalkan lihat salib, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Antum baca syahadat, itu disunahkan oleh para ulama. Maka pentingnya kita itu syahadat adalah apa? Supaya orang itu kita ketahui muslim, ya, muslim. Tapi bukan cuma itu doang ya tandanya, bukan cuma itu doang ya. Itu nanti kita akan bahas. Wa mutalabatihi bisolawati wa zakat, ya. Dan juga kita bisa menuntutnya supaya bikin sholat wa zakawat dan bayar zakat, wa ghairi dzalika dan selainnya. Li'anna at-tasdiq al-qalbi wa in kana imanan illa annahu batin khafi fala budda lahu min alamatin dhahiratin tadullu alaihi litunata ay tu'allaq bihi tilkal ahkam. Meskipun iman itu posisinya di hati, ya ikhwah, ya. Iman itu posisinya di hati dan Allah Maha mengetahui. Akan tetapi supaya hukum dunia ini bisa berlaku bagi seseorang, dia memang harus menampakkan syahadatnya. Dia memang harus menampakkan syahadatnya.
memang saya ini adalah orang yang beriman, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Supaya akhirnya dia bisa mendapatkan banyak keberuntungan. Itulah sebabnya kalau kita lihat orang-orang yang baru masuk Islam, sebenarnya mereka tidak perlu disyahadatkan di masjid. Dalam artian kalau mereka nggak disyahadatkan di masjid juga mereka tetap orang beriman kok. Tapi kenapa disyahadatkan di masjid? Supaya dia bisa diberikan hak-haknya, ya. Supaya dia bisa diberikan perhatiannya, kemudian juga dituntut kewajibannya. Kemudian Imam Al-Baijuri melanjutkan kembali, faman sadaqa biqalbihi, kalau ada orang beriman dengan hatinya, walam yukirra bilisanihi, dan dia tidak melafazkan itu. Dia beriman dengan hatinya tapi nggak melafazkan, la li'udhrin mana'ahu, nggak ada uzur sama sekali, wala li'ibain, bukan juga gara-gara dia menentang, ya dia cuma nggak ngomong aja, ya, balittafaqalahu dzalika, maka dia tetap dianggap orang yang beriman. Antum bisa lihat dari kelakuannya. Antum kan kalau ketemu sama kawan gitu, kawan kantor, antum suka tanya sama teman, dia tuh Islam atau enggak sih? Oh Islam, dia sholat, tuh kan? Antum nggak ngelihat dia syahadat gitu kan? Nggak perlu juga antum tanya, ayo syahadat. Apakah kita terutama di kota Jakarta ini, setiap ketemu orang harus nanyain, apakah kamu ini mukmin? Wah, ini repot banget gitu. Tapi kita tahu dari perbuatan juga nih orang sholat, ya. Dari cara pemain bola begini saja kadang-kadang kita husnuzon kalau dia muslim, padahal nggak mesti juga dia muslim, ya. Thayyib. Fahuwa mu'minun indallah ghairu mu'minin fil ahkami dunyawiyah, ya. Nah, orang itu yang tadi itu dia dianggap beriman. Dia dianggap beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun secara keduniaan karena memang dia nggak pernah ngomong dan juga mungkin dari af'alnya nggak ketahuan nih kata Imam Bajuri, karena memang beliau nyebutin hanya masalah ngomong saja, ya. Anutku kan di sini. Wa nutku fil khulfu bitahqiqi. Jadi ya sudah, berarti hukum dunia nggak diterapkan sama dia. Antum nggak punya informasi tentang seseorang itu muslim atau bukan, ya. Misalkan antum nggak punya, antum nggak wajib ngasih tahu dia untuk puasa Ramadan, misalkan. Tapi kalau antum tahu dia seorang muslim, maka antum wajib kasih tahu dia, gitu loh maksudnya, ya. Amma al-ma'dzur idza qamat qarinah ala islamihi bi ghairi nutqi kal isyarah fa huwa mu'minun fihima. Adapun orang yang memang terkena udzur, ya, memang ada korinah-korinah pembanding bahwasanya dia itu Islam, ya tadi yang sudah sampaikan, seperti sholatnya dia, puasanya dia, meskipun dia nggak melafazkan itu, seperti isyarat, ya, ada isyarat, oh dia ini muslim, maka ya memang dianggap sebagai orang beriman di sisi Allah, dan memang di sisi kita juga kita harus nuntut dia untuk puasa, nuntut dia sholat, nuntut dia bayar zakat. Karena ada korinah pembanding, karena ada korinah itu dalil lain yang menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang yang beriman, ya. Wa ammal abi, adapun orang yang membangkang, bi antuliba minhun nutq bi syahadatin, ada orang diminta tuliba minhun nutq bi syahadatin, dia diminta supaya dia baca syahadat. Ayo baca syahadat, kamu harus ngucap la ilaha illallah, tapi dia nggak mau ngomong dia, ya. Fa'aba fahuwa kafir fihima, dia nggak mau, saya nggak mau, oh berarti itu orang kafir, nggak ada uzur loh, nggak mau dibunuh gara-gara dia nggak mau ngucap syahadat, dia kafir di dunia, kafir di akhirat, kafir. Innalillah. Walau adz'ana fi qalbihi, walaupun di dalam hatinya dia mengatakan saya beriman, fala yanfa'uhu dzalika, itu nggak ada manfaat bagi dia. Walau fil akhirah, walaupun di akhirat Allah nggak terima dia. Wa man aqarra bi lisanihi wa lam yusaddiq bi qalbihi kal munafiq fa huwa mu'min fil ahkamid dunyawiyah ghairu mu'minin indallahi ta'ala. Jadi kalau ada orang dohirnya sholat, puasa, zakat, haji, ngaji semua, ya, bahkan syahadat, tapi batinnya tidak beriman kepada Allah, dia munafik. Ya kita mandikan, kita kafani, kita sholati, kita kubur, ya. Tapi di sisi Allah dia adalah orang yang tidak beriman, ya. Jadi disinilah pentingnya kita Imam Bukhari, ya,
Makanya meletakkan kitab ini setelah kitab Bad'il Wahyi, permulaan wahyu, tapi kitabul iman ya. Ini juga mengindikasikan akidah itu harus dipelajari dengan serius. Kemudian Al-Baijuri mengatakan kembali, wa mahallu kaunihi mu'minan fil akami dunyawiyah malam yutla ala kufrihi bi alamah kasujud lisonam. Ya. Dan ini juga ada pembanding lagi. Kita bisa mengatakan nih orang beriman di dunia karena kita nggak ngelihat ada kufrun bawah, kata Nabi itu tanda kekafiran yang memang nyata, seperti dia sujud di hadapan berhala. Nah, di sini ya harus kita pahami juga, jangan sampai menuduh orang yang sholat, kemudian di hadapannya ada kuburan, lantas dikatakan menyembah kuburan. Karena Sayyidina Anas bin Malik pernah sholat di samping kuburan, dan Sayyidina Umar hanya mengatakan al-qabro, itu kuburan. Dan Sayyidina Umar nggak menyuruh Sayyidina Anas itu mengulangi sholatnya. Ya, itu mengindikasikan bahwasannya kita kalau sholat di samping kuburan, di belakang kuburan, di sebelah kuburan, di depan kuburan, itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu i'tikad. Tapi Habib, gimana dengan hadis la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid? Allah melaknat daripada orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Maksudnya, kata Imam Al-Baydhawi, mereka merubah arah kiblat, ya. Arah kiblatnya tadinya ke timur, ya, misalkan ke Baitul Maqdis. Nah, makam nabinya itu di arah barat, mereka palingkan ya untuk menyembah nabi mereka. Sementara kita ziarah para aulia, kebetulan aja sholat di situ, bukan nyembah, ya. Ya, apa bedanya gitu antum yang ketika pasang sutroh, yang antum bilang sutroh itu, padahal sutroh itu ya bisa tongkat, bisa apa saja yang berbentuk seperti nisan kuburan, nggak ada bedanya, sama-sama makhluk. Yang membedakan adalah i'tiqadnya, ya. Jadi ketika ada orang sujud di hadapan berhala ya, di sonam ya, berhala, ya sudah ya. Kita tanya juga ya, jangan sampai saya lagi kesandung misalkan gitu ya. Wa illa jarot ali ahkamul kufur. Ya. Kalau memang nggak ada tanda-tanda memang dia beriman ya, dan justru malah tanda-tanda itu menampakkan kalau dia itu kafir ya, maka dia dianggap sebagai orang kafir ya. Allahu taala a'la wa a'lam ya. Di situ kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga, bahwasanya iman bisa bertambah dan berkurang. Iman bisa bertambah dengan ketaatan, waru jihad ziyadatul imani, bima tazidu ta'atul insani. Ketika ketaatan kita bertambah, wa naqsuhu binaksiha wa kilala, dan berkurang dengan berkurangnya ketaatan kita. Makanya kalau kita banyak baca Quran, kita banyak sholat, kita banyak ngaji, kita rasanya dekat sama Allah. Tapi kalau kita jauh daripada amal-amal soleh, kita akan terasa jauh dari Allah SWT. Itu menunjukkan bahwasanya iman itu memang bertambah dan berkurang. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Tafadhol kalau ada yang mau ditanyakan. Baik Habib, terima kasih atas penjelasan Habib. Ini ada pertanyaan dari YouTube, Habib. Ya, silakan. Dari Bapak Amri Mahfuz. Terkait dengan apa yang Habib sampaikan tentang bahwa tidak ada lagi ahli kitab pada zaman sekarang. Pertanyaan beliau, di antara umat muslim masih ada yang mengatakan makanan-makanan di negara yang mayoritas kafir dengan menganggap sembelihan ahli kitab itu halal. Bagaimana Habib? Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ala kita di dalam ambil pendapat ya, ketika ada khilaf di kalangan para ulama, yang pertama kita tidak bisa mengingkari apa yang terjadi di antara khilaf-khilaf tersebut. Nah, memang ada sebagian ulama yang menganggap bahwa ahli kitab itu sampai sekarang masih ada. Akan tetapi pendapat Imam Syafi'i itu saya rasa lebih selamat ya, lebih selamat. Kenapa? Karena memang ya tidak ada lagi yang namanya ahli kitab di zaman ini. Memang dari beberapa kalangan ulama Hanafiyah mengatakan ya masih ada, yaitu orang-orang Nasrani yang memang punya keimanan betul-betul tidak jauh berbeda dengan umat Islam. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa salihah.
falahum ajrum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang dan orang-orang Yahudi, lihat, orang-orang beriman. Allah gandengkan orang-orang Yahudi dan Nasrani dan para penyembah bintang, ya. Yang mana mereka itu tidak, yang menyembah bintang ini bukan artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya mereka memang tidak punya informasi. Nah, termasuk mungkin sebagian ulama menafsirkan tabi'un itu adalah ahlul fatrah, ya, karena memang belum ada nabi yang diutus kepada mereka, ya. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Akan tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah menggandengkan antara posisi orang beriman ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Atau dalam ayat yang lain, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidh ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Ayo ahli kitab, katakan Muhammad sama mereka, ayo ahli kitab, ayo kita kembali kepada kalimat yang satu. Ayo kita kembali kepada kalimat yang satu. Kita jangan menyembah selain Allah. Dan kita jangan menyebutkan Allah dengan apapun, dan jangan menjadikan ulama-ulama kita, itu ya, jangan menjadikan ulama-ulama kamu, wahai orang Yahudi, ya, wahai Nasrani, itu sebagai Tuhan selain Allah. Maksudnya apa? Mengganti daripada hukum yang sudah Allah letakkan. Kitab yang sudah Allah letakkan, Nabi Muhammad SAW itu Nabi terakhir. Allah tuh tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jangan kamu tuhankan rahib-rahibmu. Nah, teguran itu ada. Jadi kemudian Allah kasih tahu lagi isu sawa'ah. Ahli kitab tuh nggak sama. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Di antara ahli kitab itu ada yang membaca ayat-ayat Allah yang belum tahrif dan mereka sujud, tidak sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita harus fair dan jujur. Kita harus fair dan jujur. Di Australia, saya di Australia. Saya nggak pernah mau makan kecuali halal meat. Saya tidak pernah mau pergi ke McD, saya tidak pernah mau pergi ke KFC kecuali memang ditulis logo halal. Itu kalau saya. Kenapa? Karena saya takut. Karena kalau ada barang haram sedikit saja masuk ke daging saya, itu bisa mempengaruhi saya, keturunan saya. Jadi, alhamdulillah sertifikasi halal, sertifikat halal di luar negeri itu sudah cukup banyak. Dan untuk mendapatkan halal meat itu harus effort, harus usaha, ya. Tapi saya kira di tempat-tempat yang saya kira ada di Australia, yang karena saya pernah ke sana, meskipun agak rural, katakanlah seperti desa Senkos, kita memang harus berjuang agak jauh untuk mencapai tempat di mana kita bisa dapat daging yang halal, ya. Tapi ya itu memang harus kita lakukan untuk keselamatan agama kita dan jadi pahala. Kalau antum mau, ya, kalau antum nggak mau berjuang seperti itu, menjaga sesuatu, ya buat apa antum tinggal di tempat itu? Karena kata Imam Nawawi ketika mensyarah Arba'in Nawawiyah itu hadis pertama, jangan sampai orang hijrah pergi ke satu tempat ke tempat lain justru malah mengurangi daripada kadar keberagamaan dia. Buat apa kita pindah hanya untuk cari uang, tapi mengurangi kadar keberagamaan dirinya? Kalau misalkan seperti tenaga kerja yang ada di Hong Kong dan lain seterusnya, kita nggak bisa memukul rata. Di antara mereka memang ada yang nggak punya uang sama sekali, sehingga akhirnya mereka terpaksa banget ke sana. Di antara mereka juga ada yang memang kabur dari masalah, ada yang mungkin juga pengen cari penghidupan yang lebih baik, ya, penghidupan yang lebih baik. Nah, disitulah keimanan kita kembali diuji. Jadi kalau antum nanya kepada saya pribadi dalam prakteknya tidak akan mau memakan, bahkan saya diundang oleh guru bahasa Inggris saya di Australia, saya katakan tidak. Bukan karena saya tidak menghormati beliau, ya. Baik. Baik. Selanjutnya Habib, dari yang kedua pertanyaannya terkait dengan doa Robitoh yang dikarang oleh Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna. Apakah itu termasuk doa yang menjadi penguat ukhuwah? Ini pertanyaan dari Bapak Muhammad Taufik. Baik. Saya tidak suka bicara politik, ya. Saya tidak suka bicara politik.
doa-doa yang disusun oleh Hasan al-Banna itu doa-doa yang berasal dari Nabi SAW dan Toriko, karena Hasan al-Banna juga dulunya ya itu adalah orang. Jadi Hasan al-Banna itu punya saudara 3 yang mana dididik sama orang tuanya untuk pegang mazhab yang berbeda-beda, Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, dan penganut Toriko. Jadi memang bagus ya kalau wiridnya bagus dan antum apa namanya ya silahkan amalkan. Cuman saya tidak mengamalkan itu dalam artian susunan yang ditulis oleh beliau itu saya nggak mengamalkan, tapi saya mengamalkan apa yang ditulis oleh guru-guru saya dan salaf-salaf saya yang bersanad. Rotibul Haddad, Rotibul Atos, Wirid Sakron, Akidah Ali bin Abdul Sakron, Idrus, kemudian Abdul Latif, Wirid Kabir Syekh Abu Bakar bin Salim yang sohirnya, kemudian doa qadha hajatnya, itu yang saya amalkan. Atau bukan dari Sadaba Alawi seperti Hizbul Bahar, Thariqah Syadziliyah, Imam Syadzili, kemudian Hizbul Imam Nawawi, kemudian ijazah dari guru saya Shalawat Yusriyah dan lain seterusnya. Nah, itu yang saya amalkan. Dan di dalamnya juga terdapat apa yang ditulis oleh Hasan al-Banna di dalam maksuratnya. Jadi semua itu adalah kembali kepada diri kita. Ya, namanya wirid itu kadang cocok-cocokan ya. Yang penting kalau kita niat ikhlas karena Allah dan kita lihat niat untuk ikuti Nabi Muhammad SAW dan juga para pewaris Allah. Insya Allah batin kita akan diikat bersama orang-orang yang juga mencintai Allah dan Rasulnya, bukan kepentingan politik. Ya Allah a'lam. Baik. Selanjutnya Bib, dari Oppo A3s, namanya tidak disebut, bertanya bagaimana cara menguatkan iman, bagaimana cara memutuskan pacar yang tidak mau putus. Aduh, padahal kita mau hijrah gitu. Ya. Mana cara memutuskan pacar yang nggak mau putus, padahal saya bilang saya mau hijrah dan minta motivasi supaya nggak pacaran lagi. Ya. Mohon maaf jika pertanyaan lancang. Baik. Tinggalin aja, nggak usah dibalas nggak usah di message-nya, ya. Nggak usah dibalas kalamnya. Bukan karena antum nggak peduli sama dia, justru malah itu antum peduli. Ya, kalau antum peduli sama dia, udah antum nggak usah lagi, antum doakan aja. Bukan tanggung jawab antum, nggak pernah jadi tanggung jawab antum itu, ya, nggak pernah jadi tanggung jawab antum. Antum bukan seandainya pun antum mendakwah, antum juga nggak punya tanggung jawab, gitu ya. Antum hanya bertanggung jawab mendoakan supaya Allah SWT mengampuni dosa-dosanya dan memberikan jalan yang terbaik, ya. Kalau misalkan dia mengancam bunuh diri, ya, itu juga bukan salah antum, sekali antum nggak salah, antum nggak akan dituntut sama Allah SWT itu. Nggak akan dituntut, ya. Jadi Anda jalanin aja, nggak apa-apa Anda dibilang orang sombong, nggak apa-apa Anda dibilang orang sok suci, nggak apa-apa Anda dibilang orang sok ini, tapi Anda juga harus mendoakan. Anda nggak boleh luput mendoakan dirinya, karena bagaimanapun Anda juga sharing dosa sama dia. Anda sharing dosa, ya Anda doakan supaya Allah SWT mengampuni dosa Anda dan dosanya, begitu, ya. Nanti insya Allah masing-masing diberikan jalan. Amin. Selanjutnya dari YouTube Habib, dari Ibu Intan Soraya. Assalamualaikum Bib, kalau sudah terlanjur makan di tempat yang tidak halal, apakah harus sholat taubat tiap hari walau nggak makan babi tapi ada babinya tiap keluar negeri kayak gitu Bib? Ya, baik. Makanya kita kudu hati-hati makan di luar itu. Hati-hati, jangan sampai. Nah, cara kita tobat dari barang-barang haram itu yang pertama adalah kita berwudu. Karena syariat wudu itu kata Imam Ghazali, kenapa kok wudu itu muka, terus tangan, rambut sama kaki? Karena Nabi Adam alaihissalam melihat kepada pohon khuldi dengan wajah, kemudian menyentuh buah itu dengan tangan, kemudian rambut beliau itu terkena daunnya, dan kaki beliau berjalan menuju situ. Jadi pertama kali
harus berwudu. Itu aktivitas ya, aktivitas lahiriah seperti itu. Kemudian wudu yang betul, setelah wudu baca doa. Allahumma ja'alni minat tawabina ghufranaka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutahhirin wa ja'alni ibadikas shalihin. Setelah itu silakan Anda mandi taubat, mandi dengan niat membersihkan diri dari kotoran-kotoran hissi dan ma'nawi. Setelah itu Anda sholat 2 rakaat, berdoa munajat sama Allah Subhanahu wa taala, perbanyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada 5 zikir yang saya anjurkan. Yang pertama adalah kita baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, itu 3 kali. Yang kedua baca ya alimas sirri minna la tahtiki sitru anna wa'afina wa'fu anna wa kun lana haitsu kunna, baca 3 kali. Kemudian baca lagi jazallahu sayyidana Muhammadan anna khairu, doa Muhammad sallallahu alaihi, jazallahu sayyidana anna ma huwa ahlu, baca 3 kali. Kemudian baca lagi ya latif lam yazal utuf bina fi manazal inna lam tazal utuf bina wa musliman. Yang terakhir baca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha Fatimah. Itu adalah doa yang minimum kita harus baca kalau kita mau bertobat. Di samping kita syaratnya 3, menyesal, nggak ngulangin, berjanji tidak akan ngulang. Baik. Baik Habib, mohon izin ada 2 lagi Habib yang ingin kita tanya, yang disampaikan kepada kita. Yang pertama, Hizb Bahar itu apakah bisa langsung diamalkan atau mesti dapat ijazah Habib? Ya, langsung. Baik, Hizbul Bahar harus dapat ijazah, bagusnya Hizbul Bahar itu harus dapat ijazah. Ya, harus dapat ijazah. Antum baca sama-sama syekh, antum baca, antum dapat ijazah. Ya, gitu. Mungkin antum baca langsung aja nih Bu, cepat ya. Silakan. Izin bertanya, apa kalau ada orang berikan sumbangan sembako ya foto termasuk riya? Itu tergantung hati ya, nggak tahu ya. Kita kalau ngeliat orang begitu kita husnuzon aja, dia pengen ngajak gitu aja ya. Okay. Jangan kita suzon sama diri kita aja. Kemudian gimana kalau kita ingin menguatkan iman tapi teman kita sedang naik turun? Ya udah antum cari teman yang imannya terus di atas ya, para orang-orang soleh, para buya, para asatis, para habaib, duduk di majelis untuk membaca akidah Syekh Ali bin Abi Bakar Sakron yang afdal. Maka setiap habis membaca rotib al-hadad atau ada waktu-waktu khusus. Waktu khusus yang dianjurkan adalah ba'da subuh dan juga ba'da maghrib. Ba'da subuh, ba'da maghrib. Atau ba'da asar. Baca sama wirdul latif bagus. Ya. Baik. Terima kasih Buya atas bimbingannya, atas wejangannya. Semoga Buya sehat terus dan jamaah. Terima kasih karena sudah hadir. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Kita dikasih sama Allah SWT taubatan nasuha, dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Saya izin undur diri. Ya, jangan lupa teman-teman terus ikuti kajian-kajian yang ada di Masjid Al-Hidayah Modern Land, juga bersama ya Kopri Nurzen yang sekarang jadi moderator. Beliau membahas kitab Al-Adhkar Nawawiyah, yaitu kitab yang sangat bagus bagi yang pengen tahu doa-doa. Ya, disunahkan kalau lihat langit bacanya apa gitu ya. Kalau lagi keluar rumah bacanya apa, itu antum ikuti setiap Senin ke pertama dan ketiga Bu ya. Setiap malam Senin, hari Ahad malam setiap Ahad. Ya. Jadi silakan teman-teman, jangan ragu ikut kajian karena beliau ini adalah senior saya di Al-Azhar dan sahabat daripada Ustaz Abdul Somad. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bu ya. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.